Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Jamaah yang berbahagia, sebagaimana kita ketahui bahwa yang memprakarsai adanya tahun Hijriah itu adalah khalifah yang kedua dalam pemerintahan Al-Khulafaur Rasyidin, yaitu Umar bin Khattab. Tatkala beliau suatu saat mengirimkan surat ke salah satu gubernur di Afrika Selatan, yang mana gubernur tadi membalas surat dari khalifah, ya Amirul Mukminin, wahai khalifah, surat khalifah yang tidak ada tanggal, bulan dan tahunnya telah saya terima. Nah, dari kata-kata inilah rupanya terbersit di dalam pikiran khalifah Umar bin Khattab dan menyadarkan bahwa ternyata memang umat Islam saat itu belum punya tahun sendiri. Sehingga dikumpulkanlah para tokoh masyarakat, para pembesar kekhalifahan, kemudian diflurkan, disampaikan oleh Umar bin Khattab bahwa sampai saat itu memang belum punya tahun sendiri. Bagaimana kalau kita mengadakan? Semuanya mengatakan setuju. Nah, sekarang yang jadi masalah adalah mulai kapan ya, hitungan atau dimulainya tahun baru Hijriah ini. Berbagai macam usulan. Ada yang mengusulkan sejak Muhammad lahir, sejak Muhammad diangkat menjadi Rasulullah, tatkala Muhammad di Isra Mi'rajkan, dan satu lagi sejak Nabi Muhammad hijrah pindah dari Mekah ke Madinah. Rupa-rupanya memang hijrahnya Nabi Muhammad SAW itu dari Mekah ke Madinah adalah simbol dari kebangkitan Islam. Kita lihat, selama di Mekah bisa dikatakan perkembangan Islam ini tidak secepat tatkala setelah hijrah. Bahkan Nabi Muhammad dan pengikutnya banyak yang dihambat, banyak hambatan, rintangan, ujian saat itu. Ya. Walaupun di tanahnya sendiri banyak yang menghambat, bahkan siksaan, ada yang sampai akan dibunuh dan seterusnya dan sebagainya. Ya. Apa sebabnya kok sampai seperti itu? Karena mereka menghendaki Muhammad itu, Nabi Muhammad tidak usah berdakwah. Ini yang dikehendaki oleh orang-orang Quraisy. Ya. Sehingga ada semacam personal approach, pendekatan pribadi ya, langsung kepada Nabi Muhammad. Agar Muhammad tidak berdakwah. Yaitu dengan diiming-imingi satu, kalau Muhammad kepingin wanita yang cantik, yang tercantik akan dicarikan seluruh jazirah Arab. Tapi ditolak. Kalau Muhammad kepingin kekuasaan, kerajaan, nanti yang bisa memimpin kerajaan-kerajaan yang ada di Arab, beliau pun juga menolak. Kemudian mau kepingin apalagi ya, kekayaan yang luar biasa, mau dicarikan oleh bangsa Arab, oleh orang-orang Quraisy saat itu. Tapi semuanya ditolak. Karena semuanya ditolak oleh Nabi Muhammad SAW, maka orang-orang Quraisy sepakat tidak ada alternatif lagi, tidak ada alternatif atau kemungkinan lain kecuali Muhammad harus dibunuh. Sampai dibentuklah suatu tim ini bertugas untuk membunuh Nabi Muhammad SAW yang
dipimpin oleh seorang pemuda yang gagah perkasa, pemuda pilihan yaitu Surakoh. Bagaimana misi Surakoh ini? Ternyata sampai di Gua Tur gagal total. Ya, tentu saja tidak usah kita ceritakan karena terlalu panjang. Nah, sekarang hijrah ini kok sampai dikatakan sebagai simbol kebangkitan Islam. Ya. Jamaah yang berbahagia, ya. Memang setelah hijrah inilah Islam secara kuantitas, kualitas juga ya berkembang ya dengan bagus, jumlahnya, kemudian kualitas yang lain cepat sekali. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, apakah kita sekarang ini juga harus berhijrah, harus pindah? Jawabannya tetap hijrah, tapi bukan hijrah secara fisik. Hijrahnya adalah hijrah apa? Hijrah qalbiyah. Ya. Banyak ya mungkin sikap hidup, karakter yang semula jelek, kita hijrah untuk menuju ke karakter yang lebih bagus. Misalnya saja, ya. Misalnya kalau kemarin kita punya karakter yang mudah marah, ya, maka hendaklah kita rubah menjadi yang bagus, yang santun, gitu ya. Karena kita lihat, kalau apapun di dunia atau di sekitar kita sajalah, kalau yang apapun yang disikapi dengan marah, jadinya mesti tidak bagus. Ya, misalnya contoh di Jakarta, suatu rumah tangga, suami, istri, suaminya marah luar biasa, dia katakan, rumah ini akan saya bakar. Karena istrinya hanya tertawa-tawa saja karena semacam tidak percaya, masa mencari sejak dulu untuk mencari harta benda untuk mendirikan rumah kok sekarang akan dibakar. Karena dianggap tidak percaya, langsung dibakar betul. Akhirnya setelah sadar, ya nasi telah menjadi bubur. Ini kalau disikapi dengan marah. Dan lain banyak sekali. Maka dalam Al-Quran, ya, ini hendaklah kita jangan marah. Ya. Kemudian berikutnya lagi, dendam. Ya, wal kadhiminal ghaidha, agar kita bisa ngerem untuk tidak marah. Wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Kita lanjutkan. Dendam itu juga termasuk akhlak madmumah, akhlak yang tidak bagus. Kalau kemarin masih kita mengembangkan dendam ini, hendaklah sekarang kita rem, jangan sampai mudah dendam. Apa sebab? Orang yang mudah dendam, di samping itu merugikan tatanan kemasyarakatan, hubungan di masyarakat, merugikan diri sendiri. Orang yang dendam tidak pernah tenang hatinya. Orang yang dendam, jiwanya tidak pernah tentram. Karena apa? Karena energinya itu habis hanya untuk memikirkan orang yang didendami itu. Ya. Maka suatu ketika ya, ini suatu contoh di zaman Rasulullah SAW, Nabi Muhammad itu orangnya tidak pernah dendam. Setiap saat pulang dari bepergian, beliau selalu dicegat oleh orang tua. Orang tua ini kebetulan agamanya adalah Yahudi. Dia menghujat, membenci Nabi Muhammad dengan menuding-nuding dan sebagainya. Ya. Pada suatu ketika, orang tadi tidak mencegat lagi jalan yang menuju ke jalannya rumahnya Nabi Muhammad. Akhirnya mencari tahu Nabi Muhammad, di mana orang tua, orang yang selalu mencegat saya dengan menuding-nuding itu. Nah, maka akhirnya mendapat informasi bahwa orang tersebut sedang dalam keadaan sakit. Maka segera Rasulullah menuju ke rumahnya, membesuk. Ya, semula ya ada semacam misunderstanding, salah paham, salah mengerti. Dikira Nabi Muhammad dendam, menggunakan kesempatan dalam kesempitan. Ya. Ternyata betul-betul tulus, hanya akan menengok. Saat itulah dia menangis, sadar orang yang selama ini dizalimi ternyata justru orang yang pertama kali menengok tatkala si Yahudi atau orang tua tadi sakit. Ini jadi yang perlu kita buka, ada mutiara yang bagus sekali. Didolimi Nabi Muhammad tenang, dengan mudahnya memaafkan orang yang selalu mendolimi itu. Yang lain, hijrah qalbiyah, kita hijrah dengan yang lain. Kalau kemarin kita acuh terhadap ilmu pengetahuan, hendaklah marilah mulai saat ini dan seterusnya, pas ada momentum pergantian tahun ini,
kita mulai apa? Semangat, kita mulai peduli terhadap ilmu pengetahuan. Kita belajar. Apa sebab? Karena Islam, agama kita adalah sangat menghargai ilmu pengetahuan. Buktinya, wahyu yang pertama saja Al-Alaq, yang ada kaitannya dengan ilmu. Yang lain banyak sekali. Misalnya seorang imam besar, Imam Syafi'i mengatakan, ya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, ya, saya ulang, man aradad dunya fa'alai bil ilmi, wa man aradal akhirata fa'alai bil ilmi, wa man aradahuma fa'alai bil ilmi. Barang siapa yang menghendaki apapun tentang keduniaan, sarananya ada ilmu. Siapapun yang menghendaki misalnya kebahagiaan besok di akhirat, wajib sarananya juga ilmu. Barang siapa yang menghendaki kedua-duanya, apapun di dunia dan akhirat, maka sarananya juga ilmu. Maaf, ini bukan qala Rasulullah. Banyak orang yang mengatakan itu adalah sebagai hadis, tapi kalau kita telusuri itu adalah qala Imam Syafi'i. Kemudian hadis Nabi, misalnya satu saja saya sampaikan supaya tidak habis waktunya. An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala, idza matabnu adama in qata'a amaluhu illa min falatin. Apabila mati anak Adam, ya, maka putuslah amalnya, ilah, ya, istisna, kecuali 3. Apa itu? Shadaqatin jariyatin, sedekah jariah, wa ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang memberi manfaat. Ilmu yang memberi manfaat itu apa? Misalnya membaca Al-Quran, belajar Al-Quran. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik Anda, sebaik-baik kamu adalah siapa saja yang belajar Al-Quran. Kalau sudah pintar, kita ajarkan kepada orang lain. Istilahnya sebaik-baiknya. Sebaik-baiknya berarti bagus sekali itu. Yang berikutnya, wa ilmin yuntafa'u bih wa waladin sholihin yad'ulah. Anak yang soleh yang mendoakan kepada orang tua, ini doanya akan sampai. Nah, ini karena soleh. Anak soleh itu tidak dilahirkan, tapi anak soleh itu adalah dibentuk. Dalam membentuk ini pun juga harus pakai ilmu. Maka dalam Islam ini yang namanya mencari ilmu itu adalah tidak dibatasi saat kuliah sekolah saja, tapi sepanjang masa. Long life education, minal mahdi ilal lahdi, sepanjang masa. Kalau misalnya seperti saya sudah tua, caranya beda dengan anak-anak yang mahasiswa, dengan anak-anak yang sekolah pelajar itu lain. Mungkin dengan mendatangi pengajian, ikut kajian. Ini padahal ikut pengajian mencari ilmu adalah wajib. Ya, thalabul ilmi fardhotun ala kulli muslim. Ya, kita lanjutkan sekarang. Al-Quran misalnya. Al-Quran bisa kita perisani Ar-Rahman ayat 33. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ard fangfudhu la tanfuduna illa bisultan. Wahai masyarakat jin dan manusia, apabila kau mampu untuk melintasi ruang angkasa, ya, maka lintasilah. Fangfudhu la tanfuduna illa bisultan. Lintasilah, la tanfuduna illa bisultan. Anda tidak akan mampu melintasinya illa bisultan, kecuali dengan kekuatan, dengan ilmu. Apollo yang ada di Amerika, ya, Amerika bisa berhasil ke ruang angkasa, ini juga karena ilmu. Soyuz dari Soviet, ya, itu pun juga pakai ilmu. Apa kita nanti bisa? Pernah saya sampaikan bulan Ramadan bahwa Islam pernah mengalami puncak atau kejayaannya, dan banyak saintis, ilmuwan, ya, dari kaum muslimin yang waktu itu banyak sekali. Itu antara abad ke-7 sampai abad ke-14. Kita bisa bangkit kembali, mulai dari anak-anak kita yang masih SD, SMP, ya. Kita agar sungguh-sungguh disiplin juga di dalam mencari ilmu dan seterusnya. Yang terakhir sekarang, marilah dengan adanya pergantian tahun ini,
kita gunakan untuk bermuhasabah. Kita gunakan untuk introspeksi. Apa yang telah kita lakukan setahun yang lalu atau tahun-tahun sebelumnya, dan apa yang akan kita kerjakan setahun yang akan datang. Karena yang harus kita sadari bahwa dengan adanya pergantian tahun ini, berarti kita harus sadar bahwa usia kita sudah tambah 1 tahun lagi, yang berarti jatah kita hidup di dunia ini sudah kelong lagi, sudah kurang lagi 1 tahun. Nah, oleh sebab itu introspeksi. Kalau misalnya hasil introspeksi, hasil muhasabah ini banyak baiknya, tentu alhamdulillah kita pertahankan. Kaporon atau bahasa Jawa kita tingkatkan juga. Tapi kalau sebaliknya, hasil dari introspeksi itu banyak jeleknya, segera istighfar, astagfirullahaladzim. Ya, kita masih ada waktu, karena kita tidak akan tahu kapan mati kita. Karena yang namanya mati tidak mesti, yaitu usia sudah tua. Ya. Saya rasa cukup, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li jami'il muslimin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Nasrum minallah wa fathun qarib billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.